low karbonya, dan di bawahnya ada sisa airnya, sisa air nasi, dan sekarang sudah matang. Oke, kita lihat bagian bawahnya ya, yang mengandung kadar gula atau low karbonya. Ya, kita angkat perlahan-lahan. Nah, di sini ya. Jadi yang dinamakan karbo atau gulanya ya, jadi menyisakan air berasnya seperti ini. Oke, jadi nasinya sudah bagus ya hasilnya. Seperti ini ya, nasi low karbo. Dan sudah matang dan lumayan bagus hasilnya. Ya, jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Oke, jadi di depan sini ya sudah ada rice cooker ya. 2 buah rice cooker, yang satu rice cooker Ravel. Nah, ini rice cooker memasak nasi dengan sistem low sugar. Jadi khusus rice cooker ini untuk memasak dengan low sugar ya, jadi kadar gulanya rendah. Dan yang ini rice cooker biasa. Oke, sekarang bagaimana kita ingin memasak rice cooker biasa ini supaya menjadi low sugar. Jadi kita memasak nasi low sugar dengan memakai rice cooker yang biasa seperti ini. Ya, sebelum kita mulai, jadi kita perbandingkan dulu ya antara rice cooker low sugar dan rice cooker biasa. Oke, sekarang ya rice cooker yang low sugar ya. Jadi seperti ini. Di dalamnya dia ada semacam kukusan ya, kukusan yang berbentuk bolong-bolong. Dan ada dia punya tempatnya seperti ini. Jadi masuk seperti ini ya. Dan kalau kita ukur, seperti ini. Nah, jadi airnya ada di bawah mengendap dan berasnya ada di atas. Jadi seperti ini ya. Jadi batas airnya kira-kira seperti ini kalau dibalik. Ya, airnya ada di sini, di bawah seperti itu. Dan untuk bagian dalam ya, ini sama dengan rice cooker biasa. Jadi dia punya sistem pemanasnya sama dengan memakai elemen. Jadi sebenarnya sama saja, hanya perbedaan di bagian kukusan. Jadi rice cooker yang dia punya low sugar seperti ini ya. Perbedaannya ada kukusan dan ada pancinya, dan airnya sebatas di sini. Jadi airnya tidak merendam beras. Oke, sekarang yang rice cooker biasa ya. Rice cooker biasa dia hanya ada panci. Nah, jadi panci saja ya. Panci saja, tidak ada kukusan. Jadi sudah beda cara memasaknya. Yaitu kukusan tempat beras, kalau di sini panci langsung beras dan air. Sehingga jika nasi matang, airnya habis. Nah, di sini yang membuat kadar gulanya tinggi atau karbonya tinggi. Kalau yang dia punya sistem low sugar, airnya mengendap di bawah. Ya, jadi seperti ini ya perbandingannya ya. Dia punya rice cooker. Jadi sekarang kita akan mencoba memasak nasi low sugar dengan rice cooker yang biasa. Tentunya kita tambah dengan kukusan. Oke, simak terus sobat-sobat. Ya, jadi untuk memasak nasi low sugar dengan rice cooker biasa ya, kita membutuhkan kukusan seperti ini ya. Jadi di sini ada kakinya juga. Nah, di sini untuk bisa batas airnya di bawahnya. Jadi ini bisa dibesar kecilkan juga. Kukusan ini banyak di online shop ya. Jadi kita bisa masukkan seperti ini.
Ya, jadi ada batas airnya, kira-kira dia tinggi seperti ini. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya. Ada kakinya, jadi ini untuk batas airnya setinggi seperti ini. Jadi air tidak merendam semua beras. Jadi batas airnya ada seperti ini di bawahnya. Jadi kalau dilihat dari tampak bawah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan memasak beras low sugar dengan rice cooker biasa. Ya, jadi beras kita tuangkan ya seperti biasa dan kita akan cuci. Ya, kita mulai mencuci. Beras kita cuci dan ini tempat kukusan yang kita akan masak nanti beras menjadi low sugar. Jadi seperti ini cara membuat atau memasak beras low sugar dengan rice cooker biasa. Ya, simak terus sobat-sobat. Sekarang proses mencuci beras. Ya, jadi seperti ini pencuciannya. Ya, pencucian sudah selesai. Sekarang kita taruh di pancinya ya, panci rice cooker yang biasa. Jadi kita memasak nasi rice cooker biasa yang low karbo. Ya, oke. Jadi beras sudah dicuci ya dan siap untuk ditambah air. Perhatikan penambahan air langsung ke dalam dan airnya harus sama rata dengan beras ya. Jadi nanti seperti ini. Ya, airnya sama rata dengan beras. Nanti jika sudah matang, air akan mengendap di bawah. Jadi seperti ini. Proses masak beras atau nasi low karbo dengan memakai rice cooker biasa. Nah, seperti ini. Jadi cara prosesnya sama juga dengan memakai rice cooker yang low karbo. Hanya perbedaannya ada di kukusan dan di kukusan ada airnya di bawahnya. Jadi seperti itu. Ya, oke, langsung kita masak nasi low sugar dengan memakai rice cooker biasa. Sudah siap untuk dituangkan. Jadi tahapannya seperti tadi disebutkan ya. Langsung kita tutup dan powernya kita nyalakan. Kita colokkan terlebih dahulu seperti ini. Oke, langsung sudah on ya. Jadi seperti ini. Dan kita tunggu beberapa saat. Ya, sudah mulai mengeluarkan uap ya. Jadi mungkin sebentar lagi akan matang nasi low karbo atau low sugar. Memasak nasi low sugar dengan rice cooker biasa. Oke, kita tunggu untuk selanjutnya. Setelah ini ya, menunggu matang. Ya, jadi sudah matang ya proses memasaknya. Karena uapnya sudah banyak keluar dan matangnya tidak otomatis ya. Yang biasanya otomatis air sampai habis karena ini memasaknya menyisakan air. Jadi perkiraan matang antara 30 sampai 40 menit. Oke, langsung kita buka. Ya, jadi seperti ini ya. Nasi low karbonya. Dan di bawahnya ada sisa airnya, sisa air nasi, dan sekarang sudah matang. Oke, kita lihat bagian bawahnya ya, yang mengandung kadar gula atau low karbonya. Ya, kita angkat perlahan-lahan. Nah, di sini ya. Jadi yang dinamakan karbo atau gulanya ya, jadi menyisakan air berasnya seperti ini. Oke, jadi nasinya sudah bagus ya hasilnya. Seperti ini ya, nasi low karbo. Dan sudah matang dan lumayan bagus hasilnya. Dan menyisakan air beras karbonya. Ya, jadi tutorial cara memasak nasi low karbo atau low sugar dengan rice cooker biasa sampai di sini. Semoga bermanfaat
untuk sobat-sobat semua.